Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak SAG, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir wa ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita beragam nikmat, terutama nikmat bernapas, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua masih dapat berkumpul kembali di link majelis kajian Ba'da Subuh, Rabu 15 Mei 2024, untuk melaksanakan kegiatan Thalabul Ilmi agar menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam yang selalu hadir di lisan kita, semoga selalu tercurahkan atas suri tauladan kita, Rasul yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, marilah kita buka kajian pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk acara inti, yakni penyampaian materi kajian Ba'da Subuh, sekaligus ditutup dengan doa oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak SAG mengenai kitab Al-Hikam, hikmah ke-29 yang berbunyi sebagai berikut. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Syattana baina may yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqal ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi. Wal istidlalu alaihi min adamil usuli ilaihi. Wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaih wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiyallati tusilu ilaihi, yang artinya beda sekali antara orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya dunia dengan orang yang menjadikan dunia sebagai dalil adanya Allah. Orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya dunia, maka berarti ia telah meletakkan haknya secara benar. Allah jadi asal penunjuk. Sedangkan orang yang menjadikan dunia sebagai dalil adanya Allah, mengindikasikan bahwa dirinya tidak dekat dengan Allah. Sejak kapan Allah hilang dari pandangannya, hingga ia harus menjadikan dunia sebagai perantara untuk mengenal Allah? Kapankah Allah menjauh dari dirinya hingga ia menggunakan dunia sebagai sarana untuk tambah mendekat dengan Allah? Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi imam min al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul maulanal adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Khususan ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'taillah Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadrati Al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Bapak Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Wa ila hadrati khususan Ki Haji Zainal Abidin. Khususan ila arwahi Ki Haji wa ila arwahi khususan Ki Haji Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satana baina man yastadillu bihi wa yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arafal haqq li ahli wa asbatal amra min wujudi aslih. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Wa illa pamata goba hatta yastadilla alaih wa mata ba'uda hatta takunal asaru hiyallati tusilu ilaihi. Dan disambung dengan liyungfik zu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu asairuna ilaihi. Nah, tolong dimatikan mic-nya karena ini tidak bisa dimatikan dari sini. Begitu masuk harap diperhatikan mic-nya agar dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, jamaah RFM Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ke-29 disambung dengan hikmah yang ke-30. Karena yang ke-30 adalah kelanjutan dari yang ke-29. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan beda sekali satana, jauh bedanya baina man yastadilu bihi wa yastadilu alaihi,
beda sekali, jauh bedanya, amat beda. Orang yang menjadikan Allah sebagai dalil dengan orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ahibaullah atau ahlullah ala qismaini. Penjelasannya adalah kekasih Allah atau ahli Allah, ahlillah atau kekasih Allah. Kekasih Allah itu di dunia ini ala qismaini, hanya dua bagian. Kekasih Allah. Mudah-mudahan aja kita termasuk di situ, tapi nggak tahu kita termasuk atau tidak. Cuman yang jelas ahibaullah ala qismaini. Kekasih Allah itu hanya dua bagian. Yang satu al-wasiluna, yang kedua asalikina. Al-wasilin, asalikin. Ala qismaini, asaliki, awasilin, asalikin. Hanya dua itu. Kekasih Allah itu yang pertama adalah al-wasilin. Nah, ini kan sedang menceritakan tentang satana bainaman yastadilu bihi wa yastadilu alaihi. Ada orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah, dan ada orang yang menjadikan adanya Allah. Dibalik seperti yang tadi. Ada yang mengatakan menjadikan orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya makhluk. Ya, dengan orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah. Ini dua orang ini, dua kelompok ini. Yang pertama al-wasilina. Al-wasilin artinya orang yang sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama al-wasilin. Atau ada yang mengatakan lagi al-arifin. Arifin, majdubin, al-wasilin. Orang-orang yang sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-salikin, yaitu orang yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa musyahadah kepada Allah, untuk bisa menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan apanya, menyaksikan sifatnya. Nah, itu salikin. Jadi ada orang yang masih proses, ada orang yang sudah sampai. Tetapi kalau dalam istilah salikin itu banyak istilahnya mengartikan, ada yang disebut dengan salikin atau sairin atau muridin, beda-beda. Itu silakan. Kalau nama sih nggak begitu ini. Yang penting ahibaullah, kekasih Allah itu ada dua. Satu al-wasilin, yang kedua as-salikin. Kalau al-wasilin, orang-orang yang sudah sampai ke hadrat Allah. Kalau as-salikin, orang-orang yang sedang berjalan, sedang proses menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini satana baina man yastadilu bihi wa yastadilu alaihi. Di sini sangatlah jauh berbeda antara wasilin dan salikin. Nah, sampai sekarang nyambung ke judul. Jadi di sini akan menjelaskan tentang betapa bedanya jauh antara wasilin dan salikin. Antara orang yang sudah sampai ke hadrat Allah dan orang yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah. Alangkah jauh bedanya cerita, atau alangkah jauh bedanya keyakinan, atau alangkah jauh bedanya pola pikir orang yang contoh dari Jakarta, dari Surabaya mau ke Jakarta. Ada orang yang sudah sampai di Jakarta,
dan ada orang yang sedang baru berangkat ke Jakarta. Ceritanya pasti akan beda. Yang sudah sampai di Jakarta, dia akan menceritakan penemuan-penemuan di jalan. Dia akan ceritakan semuanya. Begitu sampai di Jakarta, dia tidak akan ceritakan yang di jalan. Dia lupa semuanya karena dia sedang ada dalam keramaian dan kenikmatan sampai di tujuan di Jakarta. Sudah tidak ada penglihatan apa-apa. Sudah tidak melihat keramaian di Cirebon, sudah tidak melihat keramaian di Semarang, sudah tidak melihat keramaian di Tuban, sudah tidak melihat keramaian-keramaian di jalan selama dari Surabaya ke Jakarta, karena dia sudah sampai di Jakarta. Dan ada lagi orang yang sedang berangkat menuju ke Jakarta. Ada yang baru sampai Tuban, ada yang baru sampai Sidoarjo, ada yang baru keluar rumah dari Surabaya, ada yang sudah sampai Cirebon, ada yang sudah sampai Cikampek, ada yang sudah sampai Bekasi. Nah, salikin. Itu adalah salikin namanya. Ini dua-duanya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kekasih Allah dialah salikin dan wasilin. Sekarang salikin. Huwa alladhi yutbiku jami'a amalihi ala qanuni syari'ah wa yulazimul awrad wa yuhassinu amala salihah zahiran wa batinan tahta tarbiyati ustadi mursyidin. Yang pertama, bedanya antara salikin dan wasilin. Kita ngebahas tentang salikin. Yang disebut dengan salikin adalah orang yang menyesuaikan segala perbuatannya, segala perkataannya, pakaiannya, tingkah lakunya disesuaikan dengan undang-undang syariat sehingga gerak-geriknya sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tutur katanya sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak jadi kekasihnya Allah, syaratnya yaitu menyesuaikan diri dengan undang-undang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertamanya begitu. Pertama seorang yang menuju ke hadrat Allah, pertamanya ia tunduk terhadap hukum Allah. Jadi tidak ada seorang yang menjadi kekasih Allah dia melakukan yang tidak yang bertentangan dengan hukum syariat. Apakah orang-orang yang muridin atau wasilin tidak pernah dosa? Ya, kalau dosa suka terpeleset karena bukan nabi, tidak diraksa, tidak dijaga. Tetapi bedanya kalau orang-orang yang al-wasilin, kalau orang-orang yang salikin, bedanya terpeleset dosa, dia tidak mengisrarkan, dia tidak melanggengkan, dia tidak mendawamkan dosa tersebut, dia langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama salikin itu adalah dia orangnya menyesuaikan diri dengan undang-undang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wa yulazimul aurad, muannaqatul aurad, mendawamkan wirid. Muannaqah memeluk wirid. Nah, seorang salikin dia itu memeluk wirid, dia punya wirid, punya aurad-aurad tertentu. Tahajud sampai dia 5 tahun belum berhenti. Terus baca Quran, baca Yasin sebelum tidur itu. Misalkan baca setiap sebelum tidur baca salawat, baca Yasin sudah 5 tahun belum berhenti. Jadi mu'anaqah, dia itu mu'anaqatul aurad. Dia itu berpelukan dengan aurad, dia tidak pernah berpisah dengan aurad. Lazimkan. Nah, ini salikin.
Oh, Pak Ustadz, jadi kalau istiqomah itu kirain istiqomah 40 hari. Bukan istiqomah 40 hari itu untuk melatih. Untuk melatih. Biasanya kalau udah 40 hari itu terbiasa. Ya, yang disebut istiqomah itu orang lain tuh para salikin udah ada yang baca wirid ini udah dilakukan 2 tahun. Ada yang dia baca wirid ini udah 3 tahun. Ada yang ngedawamin waqiah wah, saya udah 3 tahun, udah 2 tahun. Kalau kita kan baru 40 hari udah lurak-lirik, nggak ada keajaiban, nggak ada testimoni, berhenti. Nah, sedangkan seorang salikin ini, adalah dia orangnya mu'anaqatul aurat. Dia selalu memeluk wirid. Artinya dia tidak berpisah dengan wirid. Dia wirid lakukan terus. Wirid malamnya, wirid siangnya, wirid sehari-harinya, wirid dalam hatinya. Yang wirid dalam hati yang mana Ibu? Yang Allahu hadiri, Allah bersama, yang hadir, Allah bersama aku, yang itu loh. Nah, yang selanjutnya kita jelaskan ini dulu, nanti ke perbedaannya mana. Yang selanjutnya, wa yusahhihu wa yuhassinu amala sholihah. Yang selanjutnya, salikin itu adalah dia mengesahkan dan membaguskan amal solehnya. Membaguskan amal solehnya. Contoh, sholat aja. Semakin meningkat bacaannya, paham artinya. Tahun kemarin kita hanya baca doang, sekarang meningkat, paham artinya. Baca al-waqiah, sudah 1 tahun dawam baca waqiah. Tahun kemarin kita tidak ngerti artinya, sekarang sedikit-sedikit artinya kita ngerti itu. Nah, jadi semakin dibaguskan, semakin ditingkatkan. Nah, itu salikin. Dia meningkatkan di dohirnya dan meningkatkan di batinnya. Karena sholat itu adalah bahrun amik, lautan yang sangat dalam. Sholat itu, sampai sholat itu orang berhajat, orang punya hajat, orang punya kebutuhan apapun, orang punya kebingungan apapun, wasta'inu bis sabri wassalah, maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, yaitu dengan doa atau bisa dengan sholat, sebetul-betulnya sholat. Nah, jadi ditingkatkan semuanya. Itulah salikin. Bukankah urusan dunia kita juga suka ingin tambah? Udah punya sepeda, ingin naik, pengen punya motor. Udah punya motor, ingin ningkat, pengen punya mobil. Udah punya mobil 1, pengen mobil 2. Udah mobilnya yang murah, pengen yang agak bagusan. Punya sawah 1, pengen punya 1 petak, pengen 2 petak. Terus itu urusan dunia kita suka begitu. Begitupun ibadah kita kepada Allah. Ciri seorang salikin, dia ayuh sinahu, membaguskan ibadah. Dulu ibadah kita, baca waqiah kita, tujuannya ingin harta banyak. Tujuannya ingin kebayar iman amanah. Membaca waqiah habis asar itu ingin kebayar amanah. Ingin diberi harta banyak oleh Allah. Itu dulu. Sekarang semakin sini, semakin ngerti, semakin pintar. Nah, beda. Sekarang aku ini baca waqiah hanyalah apa? Menjalankan perintah Allah, berikhtiar batin karena disuruh oleh Allah gitu. Nah, ibadah aja. Dulu taat kita mungkin mengharapkan pahala. Kita taat itu mengharapkan pahala. Kita menjauhi dari yang haram itu karena takut neraka. Kita melakukan ibadah-ibadah itu dulu pengen pahala dan pengen surga. Nah, terus kita menjauhi haram-haram itu karena takut
api neraka. Dulu tingkatkan sekarang. Yuh sina, yuh sinu. Tingkatkan, membaguskan ibadah. Sedikit-sedikit ditingkatkan. Ibadah itu karena menjalankan perintah Allah sekarang mah. Karena disuruh Allah sekarang mah. Menghindari yang haram itu karena dilarang oleh Allah sekarang. Jadi sekarang dioper persneling, dioper gigi. Kalau dulu ibadah kita pengen pahala, kalau dulu ibadah kita pengen ke surga, sekarang ditingkatkan ibadah kita karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita melakukan maksiat takut karena kita takut oleh neraka, sekarang ditingkatkan, dioper giginya, kita ibadah, kita menjauhi maksiat, kita menjauhi yang haram karena kita menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya ke Allah, selalu ke Allah. Nah, yang selanjutnya tahta tarbiyati mursidin. Nah, ini salikin, yaitu di bawah bimbingan guru yang mursid. Mursid itu ada 9 cirinya. Nanti kapan-kapan kita bahas. 9 ciri mursid. Di antaranya dia mengerti tentang ilmu agama, orangnya pokoknya panutan umat. Panutan umat di dunia ini adalah mursid. Jadi sehingga sampai-sampai kita berdoa itu, kalau orang-orang yang ahli turuk atau orang-orang yang sudah tahu begini, dia berdoa, ya Allah, jangan dulu saya pondok umur, jangan sampai saya mati dulu ya Allah sebelum saya dipertemukan dengan guru mursyid saya, guru yang membimbing saya, guru yang membawa ruhani saya, guru yang membawa ruhani saya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itulah ibu-ibu pasti kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang salikin, yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ibu-ibu pasti kalian, farkun ba'idun bainal wasili wasalikin. Nah, sekarang masuk ke ini, ke bab. Tadi satana benaman yastadi lubi wa yastadi walaihi. Beda sekali orang yang menjadikan Allah sebagai dalil dengan orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil. Farkun ba'idun bainal wasil wasalik. Ini sama-sama golongan kekasih Allah. Berbeda jauh antara wasil dan salik. Orang yang sudah sampai ke hadrat Allah dan orang yang masih merayap berjalan menuju ke hadrat Allah. Beda sekali. Nah, yang tadi itu, yang dari Surabaya ke Jakarta. Ada yang sudah sampai di Jakarta, ada yang masih berjalan di jalan, baru dalam perjalanan. Perbedaannya al-wasil, ia menjadikan Allah sebagai dalil bagi adanya makhluk. Menetapkan Allah yang wajib ada, lalu menetapkan makhluk. Adanya makhluk itu adanya Allah. Itu al-wasil. Dia saking dia merasa keimanannya sedang tinggi, ketakwanya sedang tinggi, sedang ditutup oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah sampai di tujuan, sehingga dia hampir terlupakan dengan makhluk yang ada. Tetapi setelah dia ingat dan sadar, oh ternyata bukan saya doang, ternyata makhluk pun ada. Tetapi kita ingat dan sadar bahwa adanya makhluk bukan ada hakikatnya, karena makhluk tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Tetapi makhluk itu ada, hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-wasilin. Kalau salikin, ia menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah. Nah, beda kan? Kalau yang wasilin mah menjadikan Allah sebagai dalil adanya makhluk. Tuh. Kalau salikin menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah.
Maksudnya apa? Orang-orang yang wasil, orang-orang yang sudah sampai ke hadrat Allah, apabila menghadapi sesuatu masalah atau memikirkan sesuatu masalah, ia mengingat Allah dulu. Nah, ia mengingat Allah dulu. Contoh, ada orang yang ngasih milik, orang ngasih rezeki. Nah, sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Salikin alhamdulillah, wasilin alhamdulillah, sama saja. Cuman bedanya kalau wasilin dia mengucapkan alhamdulillah, hatinya ingat dulu kepada Allah bahwa yang memberinya ini adalah Allah. Lalu setelah hatinya kembali ingat kepada Allah, baru dia ingat terhadap makhluk yang memberikannya. Baru ingat ke manusia yang memberikannya. Nah, oleh karena itu, hatinya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Allah. Karena dia wasilin itu dia tahu bahwa semua ini adalah Allah yang memberikan. Baru lisannya mengucapkan terima kasih terhadap manusia yang memberikannya. Itu salikin, wasilin. Kalau salikin, orang yang salikin, kalau menghadapi sesuatu masalah, memikirkan sesuatu, ia ingat Allah. Belakangan ingatnya. Belakangan. Dapat rezeki, dikasih orang. Wah, kita langsung nuhun-nuhun sama orang. Terima kasih sampai nyembah-nyembah. Mudah-mudahan ibu kebaikan ibu dibalas Allah. Mudah-mudahan ibu sangat disehatkan. Wah, habis doa kita ditujukan ke orang itu. Orang itu yang ngasih ke kita, dia balik, pulang, baru kita sadar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ternyata ini rezeki dari engkau. Engkau mendatangkan rezeki kepadaku lewat orang itu. Nah, itu adalah salikin. Beda kan ibu ya? Beda. Jadi wasilin dan salikin. Kalau wasilin ada sesuatu apapun yang datang menyenangkan, yang datang menyusahkan terhadap pikiran dan perasaannya, wasilin ya kembali kepada Allah. Pertamanya ya kembali kepada Allah. Begitu dia mendapatkan musibah, dia langsung ke Allah. Dia merasakan bahwa ini Allah sedang mendatangkan ujian, atau dia kalau merasa salah, ini Allah sedang mendatangkan teguran kepada kita. Nah, itu. Dapat nikmat kita melihat orang yang memberinya, itu kalau salikin pertamanya begitu. Beda sekali. Baru ingat kepada Allah, bahkan terkadang sudah lama baru sadar. Bahkan kalau salikin itu udah lama baru sadar. Udah seminggu baru sadar, oh iya ya, dulu itu ternyata kita dapat milik itu. Masa Allah, anugerah dari Allah, karunia Allah. Yang kapan ibu? Itu dulu saya pernah dikasih rezeki itu seminggu yang lalu. Saya dapat ini. Ternyata saya itu kemarin udah sedang kolab keadaan, ternyata datang teman saya bantuin saya. Bantuin saya, dia bayarin ke bank semua amanah saya beres. Dibantuin sama teman saya. Gitu. Nah, pas dibantuin itu dia nggak ingat ke Allah. Setelah 1 bulan dia lagi melamun berpikir, Masya Allah, terima kasih ya Allah, dulu saya dibantu, Engkau yang menolong kami ya Allah, lewat dohirnya, lewat teman saya yang begini. Nah, itu namanya salikin. Jadi dia itu suka belakangan, dia. Kalau menghadapi sesuatu masalah, memikirkan sesuatu, datangnya sesuatu, ingat Allahnya belakangan, wasilin tuh. Dia teriak-teriak dulu, udah lama baru dia ingat kepada Allah. Kalau wasilin langsung begitu mendapatkan sesuatu, langsung pertamanya dia ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangatlah jauh bedanya antara salikin dan wasilin. Satana baina man yastadilu bihi wa yastadilu alaihi. Oleh karena itu beda sekali. Orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya makhluk dengan orang menjadikan
makhluk sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Nah, ini menjelaskan tentang ada yajtabi, ada hamba Allah yang ditarik oleh Allah. Ditarik kemana? Ditarik oleh Allah untuk masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia merayap berjalan sendiri menuju ke hadrat Allah. Nah, yang ditarik oleh Allah itu namanya wasilin, yang merayap itu dia namanya salikin. Itu ibu-ibu bapak sekalian. Yang selanjutnya disambungkan dengan dengan hikmah yang ke-30. Di dalam hikmah yang ke-30, liyungfik zu sa'atin min sa'atih al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Hendaklah orang yang wasil, yang luas ilmunya, memberikan ilmu ke sair, ke salik. Nah, kalau sedikit ilmunya, seperti salikin, karena dia salikin ini sedang berjalan menuju ke hadrat Allah dalam perjalanan, pasti dia sedikit ilmunya karena sedikit pengalaman dan penemuan-penemuannya. Nah, maka diberilah oleh wasilin, diberilah kabar oleh wasilin, diberilah kabar ruhani tentang perjalanan oleh wasilin, oleh orang-orang wasilin ini dikasih tahu, nanti kalau sampai di Semarang, misalkan dari Surabaya ke Jakarta, nanti kalau sampai di Semarang hati-hati, nanti ada godaan begini begini begini, jangan di situ, terus berjalan. Nanti sampai di Cirebon ada hiburan ini, jangan di situ, terus maju terus, karena itu bukan tujuan. Nah, itu wasilin, arifin. Oleh karena itu pengarang kitab saya mengetahuilah pengarang kitab ini hikam adalah seorang arif, arif billah, seorang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dikatakan hanya sedang menonton, tetapi bukan hanya menonton, mudah-mudahan kita bisa masuk ke hadrat itu, bisa masuk ke tingkatan itu dengan kita terus-menerus belajar, yang insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada peningkatan. Cirinya itu salikin itu ada peningkatan. Peningkatan. Kalau jadi bukan meningkat di jumlahnya, bukan. Kalau dulu kita sebelum tidur baca salawat, kita sebelum tidur ini baca salawat 5.000 misalkan. Nah, jadi bukan ditingkatkan jadi 6.000 jadi 7.000, bukan. Tetapi yang ditingkatkannya itu kualitasnya. Yang dimaksud dengan tingkatannya itu adalah kualitasnya. Jadi kualitasnya bagaimana supaya berkualitas? Bagaimana supaya lebih berharga? Jadi membaca salawatnya dibarengi dengan rasa takdim, dibarengi dengan rasa benar-benar mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu yang dimaksud dengan tingkat itu. Kalau dulu kita baca waqiah, nah tingkatkan. Sekarang baca waqiahnya agak-agak kita paham artinya. Kalau orang udah paham artinya, tingkatkan. Kita tujuannya nih, kalau dulu pengen berkah, pengen banyak uang, pengen banyak harta, sekarang tingkatkan. Kita membaca waqiah, berdoa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, yaitu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena diperintah oleh Allah memohonnya pun. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Itulah hikmah yang ke-29. Jadi kira-kira mudah-mudahan kalau menurut Pak Ustadz kita insya Allah termasuk disalikin. Kita termasuk orang yang sedang berjalan. Namanya berjalan itu ada yang dari Surabaya baru keluar rumah, ada yang udah baru sekilo dari rumahnya, ada yang udah sampai Sidoarjo, ada yang sudah sampai Bekasi, sama aja itu berjalan. Jadi kalau kita misalkan umur pendek umur sehingga kita meninggal dunia, tetapi kita sedang berjalan menuju ke hadrat Allah, insya Allah
Itu yang disebut dengan mujahidin. Firqatul mujahidin. Kelompok-kelompok yang sedang berjuang. Berjuang dari kebodohan ke paham. Berjuang dari malas ke semangat ibadah. Berjuang dari tadinya kita segala sesuatu pun mengejar-ngejar testimoni, setelah kita paham ilmunya, ke kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu sebetulnya salahnya itu sedikit, sedikit salahnya itu. Ya, apa sedikitnya? Yaitu di niat. Niatnya yang seharusnya kita niatnya lillahi taala, niatnya kita wirid itu karena disuruh Allah, karena diperintah menjalankan perintah Allah. Nah, kita malah dijadikan niat wirid ini untuk bayar amanah. Nah, itu yang salahnya. Sedikit gitu, sedikit. Padahal tinggal digiclekin, tinggal diopres persenelang urusan amanah. Beres, urusan apa itu urusan Allah. Yang penting saya wirid al-ikhlas. Yang penting saya wirid ini tujuan saya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan saya berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau udah diridhoi oleh Allah, semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.